Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak dosen pengampu mata kuliah manajemen organisasi nirlaba, yaitu Bapak Herman Esos MAG, kemudian rekan-rekan semuanya yang ikut hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, izinkanlah saya Ayi Rismawan untuk melanjutkan pembahasan tentang membangun tim kerja serta pengambilan keputusan dalam suatu kelompok. Yang mana di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pendekatan dalam mengambil sebuah keputusan. Dalam suatu organisasi, pengambilan keputusan merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pengambilan keputusan merupakan salah satu fungsi seorang pemimpin. Oleh karena itu, setiap pemimpin harus menyadari posisinya yang strategis dan sekaligus berupaya agar mampu mengambil setiap keputusan dengan tepat. Di samping harus menguasai berbagai pendekatan-pendekatan dalam pengambilan keputusan, ia juga harus mampu mengimplementasikannya dengan tepat dan benar. Karena pada akhirnya bawahanlah yang akan melaksanakan setiap pengambilan keputusan yang telah ditetapkan tersebut. Nah, oleh karena itu, seorang pemimpin perlu menyadari bahwa situasi yang dihadapi tidaklah selalu sama. Pasti ada perubahan-perubahan kondisi. Disinilah pentingnya seorang pemimpin senantiasa mempertimbangkan situasi yang dihadapi setiap kala hendak mengambil sebuah keputusan. Untuk selanjutnya itu ada pengertian pengambilan keputusan menurut para ahli yang saya ambil di sini, yaitu pengambilan keputusan menurut Stunner. Apa sih pengambilan keputusan itu? Yaitu suatu proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara dalam menyelesaikan masalah. Intinya, pengambilan keputusan yaitu suatu proses untuk menyelesaikan masalah. Nah, itulah pengambilan keputusan. Selanjutnya ada pendekatan dalam pengambilan keputusan. Menurut Syagian, pendekatan dalam pengambilan keputusan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, pendekatan kondisionalitas. Artinya, yaitu pendekatan yang didasarkan bahwasanya setiap proses pengambilan keputusan bukanlah sebagai tindakan yang tunggal. Artinya satu strategi atau satu perencanaan, satu pengambilan keputusan pasti tidak akan pernah berfungsi di setiap kondisi. Pasti setiap kondisi memerlukan keputusan-keputusan tersendiri. Oleh karena itu, kita semuanya dalam pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kondisi sebelumnya, kondisi saat ini, serta kondisi dan situasi yang akan datang. Contoh, dahulu kita semuanya berbelanja ke toko, ke pasar, dan lain sebagainya. Akan tetapi sekarang hampir sebagian besar kita semuanya melakukan jual beli melalui online, melalui jualan online, marketplace, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, seorang pemimpin toko atau perusahaan harus mampu menyeimbangkan dalam promosi, dalam penjualannya, mengikuti dengan tren zaman saat ini dan yang akan datang. Ya, karena sekarang sedang trennya jual beli online, maka seorang pemimpin dalam perusahaan tersebut, dalam toko tersebut, harus mampu untuk menjual barang-barangnya yang mereka miliki dalam online juga. Supaya apa? Supaya menyaingi kompetitor-kompetitor yang lain, sehingga barang-barang yang dia miliki laku terjual. Nah, itu pendekatan kondisionalitas. Yang selanjutnya ada pendekatan sistematis. Maksudnya apa? Suatu proses logis yang melibatkan pengambilan langkah-langkah secara merinci menjadi bagian-bagian yang kecil. Maksudnya ketika kita sudah mampu nih dalam suatu
Kita mempunyai perusahaan dalam menjual barang, contohnya. Kita sudah tahu bahwasanya sekarang trennya itu penjualan online. Maka kita harus memikirkan di platform mana kita akan menjual barang-barang kita. Kemudian di marketplace mana kita akan menjual barang-barang kita. Promosinya bagaimana, apa saja yang akan dijual. Kemudian pengaturan harga dan lain sebagainya. Setiap hal harus dipikirkan menjadi bagian-bagian yang kecil. Sehingga sistematisnya itu setiap bagiannya itu mampu dikoordinasikan, mampu direalisasikan sesuai dengan rencana dalam pengambilan keputusan. Itu yang kedua. Yang ketiga ada pendekatan berdasarkan informasi. Pengambilan keputusan tanpa informasi berarti menghilangkan kesempatan belajar secara adaptif. Maksudnya, seorang pemimpin, seorang manajer harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang kondisi, tentang informasi sebelumnya, informasi sekarang, informasi tentang SDM yang dimiliki, informasi tentang barang-barang yang mereka miliki, strategi dan lain sebagainya, hal yang sedang di zamannya. Harus peka terhadap informasi dari bawahnya, sehingga dalam pengambilan keputusan karena sudah ada informasi dari bawahannya mampu untuk meminimalisir kerugian serta memaksimalkan keuntungan yang akan didapat. Itu yang ketiga. Yang keempat ada mempertimbangkan faktor-faktor ketidakpastian. Maksudnya dalam setiap keputusan pasti ada resiko yang diambil. Nah, resiko tersebut harus dipikirkan. Supaya apa? Supaya kita menimbulkan ada plan B, plan C, dan lain sebagainya. Ketika pengambilan keputusan yang kita ambil ini mengalami kegagalan, maka ada plan yang lain yang harus kita lakukan. Nah, oleh karena itu, faktor-faktor ketidakpastian tersebut harus dipikirkan oleh kita semuanya. Apakah apabila kita mengambil keputusan ini, resikonya, untungnya besar, sebagainya, resiko kerugiannya, dan lain sebagainya, itu semuanya harus dipikirkan. Dan yang terakhir ada pendekatan tindakan yang nyata. Maksudnya, setelah ada pengambilan keputusan, realisasikanlah dengan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga menjadi hasil yang bukti, yang bukan hanya keputusan saja, akan tetapi ada wujud pembuktian dari setiap keputusan yang diambil. Nah, itu merupakan pendekatan dalam pengambilan keputusan. Untuk selanjutnya, ada hal-hal yang menjadi penghambat dan pendorong dalam pengambilan keputusan. Apa saja sih? Oke, yang pertama ada kendala internal dalam diri kita. Maksudnya apa? Pasti di setiap diri individu kita masing-masing memiliki sikap ego, ragu-ragu, tidak percaya diri, dan lain sebagainya. Tidak mendengarkan pendapat orang lain. Nah, itu semuanya akan menjadi penghambat dalam pengambilan keputusan. Apa faktor pendorongnya? Ya, kita harus apa? Harus peka terhadap bawahan kita, peka terhadap informasi, harus tegas, berani dalam mengambil keputusan. Yang kedua, kegagalan di masa lalu. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kegagalan di masa lalu akan menimbulkan evaluasi dalam diri kita untuk apa? Untuk lebih hati-hati dan lain sebagainya. Yang kedua, apabila kita terjadi kegagalan di masa lalu, akan menyudutkan mental kita. Kita tidak menjadi berani untuk mengambil keputusan lagi karena sudah apa? Karena dahulu pernah gagal. Nah, itu. Yang selanjutnya ada kesalahan informasi. Informasi yang diberikan apabila salah ini akan berakibat fatal terhadap pengambilan keputusan. Yang selanjutnya ketidakpastian, job desk, kemudian hasil, seberapa pentingnya pengambilan keputusan,
Apakah penting pada saat ini kita harus mengambil keputusan dan lain sebagainya. Ketidakpastian itu menjadikan diri kita apabila kita seorang pemimpin menghambat dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, kemalasan. Pasti apabila malas sudah menyerang kita semuanya, baik pengambilan keputusan, melaksanakan keputusan dan lain sebagainya, tidak akan berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya, kekurang mampuan dalam mengelola waktu. Istilahnya ini, karena kemampuannya masing-masing. Apabila seorang tersebut tidak mampu untuk mengelola waktu dengan efektif, pasti nanti ketika sudah ditetapkan dalam pengambilan keputusan ataupun dalam pengambilan keputusan karena kekurangan waktu, karena tidak mampu untuk apa? Untuk mengelola waktu, akibatnya akan pengambilan keputusan tersebut tidak akan sempurna. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu tidak ada keberanian untuk memutuskan. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki keberanian dalam mengambil keputusan. Disertai dengan yang tadi, harus memiliki plan B, plan C, dan lain sebagainya, mendengarkan pendapat bawahannya, mempeka terhadap informasi, dan lain sebagainya dipertimbangkan. Nah, oleh karena itu, teman-teman semuanya, itu merupakan pendekatan-pendekatan serta faktor penghambat dan pendukung dalam proses pengambilan keputusan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.